ada stigma, ada stereotip, yang menempatkan perempuan bahwa perempuan itu perannya hanya di area-area domestik. Mmm, Ya, ngurus rumah iya, tangga, ngurus betul. anak, dan lain sebagainya. Ngurus keluarga, dia tidak perlu ngurus hal-hal yang sifatnya Iya, publik atau iya, di depan banyak orang. Perempuan karena posisinya dia sebagai apa namanya makhluk yang sekunder atau yang dinomorduakan itu dianggap kurang layak untuk memimpin ataupun kurang layak ada dalam kerja-kerja oh, politik. iya, Dan ini kemudian membuat perempuan itu akhirnya menjadi kurang percaya diri, merasa minder dan lain sebagainya. Sampai dengan hari ini Kak Grace kita tahu ya, kita Indonesia secara umum dan secara spesifik, secara khusus di NTT, itu oke. kita ada dalam budaya patriarki, budaya patrilineal, yang dimana menempatkan Oh, ya. perempuan dalam tanda kutip itu ada dalam posisi yang dinomorduakan. Halo, selamat datang di Besti, Omong Santai tentang Pemilu. Ini merupakan podcast resmi dari KPU Kota Kupang untuk kamu yang ingin tahu, paham, dan peduli tentang pemilu tanpa harus kaku. Nah, Beta Grace dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan tapi juga krusial, yaitu perempuan memilih demokrasi berubah. Nah, kenapa topik ini menarik? Karena perempuan saat ini bukan sekedar sebagai pemilih tambahan, tapi perempuan adalah penentu arah suara, penggerak opini dalam keluarga, dan bahkan sekarang telah menjadi decision maker dalam rumah tangga. Nah, Besti telah hadir di studio kita hari ini narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Deci Nuban, seorang aktivis perempuan dan juga sosok yang berdedikasi dalam bidang pendidikan dan praktik hukum dengan fokus wilayah NTT. Saat ini beliau juga mengabdikan diri pada Universitas Nusa Cendana Kupang dan menjabat Kepala Pusat HAM, Gender, Anak, dan Kependudukan. Oke, selamat datang Bu Deci. Hai besti semua dimanapun berada, selamat bertemu secara virtual ya. Perempuan memilih, demokrasi berubah. Oke, baik Bu. Kita langsung aja Bu ya. Orang bilang suara perempuan itu besar, tapi tidak semua paham seberapa besar pengaruhnya. Nah, menurut Ibu, apa peran strategis perempuan dalam pemilu? Ya, besti semua, saya ingin menjelaskan beberapa hal soal sebenarnya apa peran strategis bagi seorang perempuan di dalam pemilu. Kita perempuan itu kalau merujuk pada data pemilu 2024, kita merupakan mayoritas pemilih, terbanyak. Kenapa? Karena kalau kita melihat secara data ya, teman besti semua, DPT KPU itu menetapkan pemilih perempuan itu berjumlah 102.588.719 orang. Dan pemilih laki-laki itu berjumlah 102.218.503 orang. Kalau kita melihat data ini, artinya ada kelebihan pemilih perempuan itu sejumlah 370.216 orang. Oke. Fakta ini menyatakan bahwa pemilih perempuan itu jauh lebih banyak daripada pemilih laki-laki. Karena itu, suara perempuan itu sangat penting dalam proses pemilu kemarin. Selain itu, bahwa bukan hanya karena pemilih perempuan yang banyak, tetapi juga perempuan itu sebagai penentu preferensi politik di dalam keluarga. Besti semua, jangan berpikir bahwa perempuan yang lekat dan dekat dengan area-area domestik itu seringkali pasif terhadap hal-hal yang, berbau ataupun berisukan politik. Hanya karena perempuan itu biasanya sebagai manajer dalam rumah tangga. Pokoknya dia yang atur kebutuhan keluarga, dia yang tahu, posisi finansial keluarga, dia juga yang kemudian mendidik anak-anak di dalam keluarga.
Nah, karena itu, meskipun kita ada di dalam budaya-budaya patriarki yang menempatkan laki-laki itu ada dalam posisi yang lebih tinggi daripada seorang perempuan, yang lebih superior, lebih eksklusif, tetapi seorang perempuan itu sosok yang paling dekat dengan anggota inti keluarga. Karena itu Oke. biasanya dia akan memainkan peran dan suaranya itu paling banyak didengar oleh anggota keluarga. Nah, apalagi kita tahu bersama ya, kita sering sekali mendengar ya, bahwa perempuan itu adalah ras terkuat di bumi ya. Kita Oke, perempuan ya sepakat. Bu Grace. Jadi kita bangga sebagai ras terkuat di bumi. Ini menunjukkan bahwa kapasitas kita sebagai seorang perempuan itu harusnya tidak diragukan oleh laki-laki. Termasuk ketika kita memilih untuk berpartisipasi dan terlibat di dalam politik. Nah, selain itu bahwa salah satu peran strategis dari seorang perempuan di dalam pemilu itu adalah dia akan menunjukkan dirinya sebagai agen perubahan sosial. Kenapa? Karena ketika perempuan memilih menjadi kandidat ataupun hanya sekedar sebagai seorang pemilih, dia akan mampu mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang punya perspektif gender. Hmm, Yang dimana kalau kita lihat bahwa ketika perempuan itu turut terlibat, kita tahu ya Bu Grace, ya, perempuan itu selalu yang paling tahu apa yang dibutuhkan oleh seorang perempuan lainnya. benar. Katakanlah begini, ketika perempuan yang dia sedang dalam tanda kutip apa namanya mendapat menstruasi, hanya dia yang paling tahu pembalut mana yang paling tepat untuk dia. Hanya Oke. dia yang paling tahu bagian mana yang paling sakit dirasakan oleh dia. Mungkin laki-laki akan tahu hanya sebatas covernya saja. Tapi soal terdalam dan terdetail itu selalu oleh perempuan. Itu hal sederhana, tetapi hanya diketahui oleh seorang perempuan. Karena itu, besti semua dimanapun berada, tiga peran strategis tadi itu harusnya menempatkan perempuan bahwa kalau di dalam momentum politik atau momentum pemilu tidak ada perempuan rasanya hampa besti. Benar. Baik, jadi tanpa perempuan sebenarnya demokrasi itu I- pincang, Bu, ya? Iya, benar sekali. Oke, Bu. Nah, meski punya peran besar, perempuan juga ini menghadapi tantangan. Bisa diceritakan, kira-kira hambatan umum yang membuat partisipasi politik perempuan itu menjadi tidak maksimal, Bu? Iya, sebenarnya kalau bicara soal hambatan ya, izin ya saya panggil Kak Grace ya, Oke, siap. biar lebih lebih enak. Ya, Kak Grace, kita tahu bersama bahwa, ada beragam tantangan yang kemudian dialami oleh perempuan-perempuan ketika dia mau masuk ke dunia politik ataupun di momentum-momentum pemilu. Perempuan saya mencoba melihat dalam, 3 hambatan besar yang kemudian dialami oleh perempuan ketika memilih terlibat di politik. Yang pertama itu adalah tantangan, kultur atau tantangan budaya dan juga Oke, tantangan sosial yang dialami. Sampai dengan hari ini Kak Grace kita tahu ya, kita Indonesia secara umum dan secara spesifik, secara khusus di NTT, itu oke. kita ada dalam budaya patriarki, budaya patrilineal, yang dimana menempatkan Oh, ya. perempuan dalam tanda kutip itu ada dalam posisi yang dinomorduakan. Mmm, Laki-laki itu sering kali mendapatkan posisi pertama, posisi yang superior, ya, posisi yang eksklusif dan lain sebagainya. iya, Sistem nilai kita itu menempatkan laki-laki itu sebagai penguasa tunggal ya di iya. dalam apa namanya struktur sosial kita dan sampai hari ini itu masih kuat, masih melekat erat. Nah, perempuan karena posisinya dia sebagai apa namanya makhluk yang sekunder atau yang dinomorduakan itu dianggap kurang layak untuk memimpin ataupun kurang layak ada dalam kerja-kerja Oh, politik. ya, Dan ini kemudian membuat perempuan itu akhirnya menjadi kurang percaya diri, merasa minder dan lain sebagainya. Lalu ada stigma, ada stereotip yang menempatkan perempuan bahwa perempuan itu perannya hanya di area-area domestik. mmm, Ya, ngurus rumah iya, tangga, ngurus betul. anak, dan lain sebagainya. Ngurus keluarga. Dia tidak perlu ngurus hal-hal yang sifatnya publik Iya, atau di depan banyak orang. Nah, ini kemudian membuat perempuan itu sebenarnya mau untuk menunjukkan kualitas, menunjukkan kompetensi, menunjukkan apa yang dia punya, ini jadi terpatahkan karena mmm, stigma itu. Bahwa perempuan
areanya bukan itu, Iya. areanya area domestik begitu. Lalu kemudian juga ada stigma yang menyatakan bahwa dunia politik itu dunia kotor. Ah, Benar. dunia politik itu dunia kotor dan kemudian itu membentuk pikiran kita untuk melihat bahwa ya politik ini diasosiasikan dengan sesuatu yang keras, Iya. penuh tekanan, lalu kemudian ada kompetisi yang dibangun yang tidak cukup sehat di situ. Dan ini bertentangan dengan sisi feminitas dari seorang perempuan Mmm. yang kemudian membuat perempuan tidak bisa mengeksplor lebih jauh apa yang ia punyai sebagai bakat dan kompetensi dia. Mmm. Jadi bagi saya bahwa tantangan budaya dan tantangan sosial itu menjadi tantangan pertama. Selain itu ada juga tantangan struktural dan juga tantangan institusional, Kak Iya. Grace. Jadi kalau tantangan ini melihat soal cara ataupun sistem kerja politik. Kita tahu ya selama ini di institusi politik ataupun sistem kerja politik itu seringkali didominasi oleh Iya, laki-laki. betul. Nah, kalau kita lihat misalnya minimnya dukungan partai politik. Partai politik itu biasanya kan hanya mau memenuhi kuota 30% Iya. itu, apa namanya, calon legislatif perempuan itu hanya sebagai syarat Iya, administratif. betul. Jadi syarat administratif itu mewajibkan partai politik itu punya calon legislatif perempuan itu 30%. Mmm. Nah, itu hanya sekedar memenuhi syarat administratif, Besti, semua. Mmm. Tidak sebagai komitmen substantif di mana biasanya perempuan itu, Kak Grace, didorong untuk maju, Iya, ikut, apa namanya, terlibat. iya, ikut pemilu legislatif, pileg, Iya. tetapi hanya diiming-imingi untuk akan dibantu, Mmm. akan betul-betul secara total dibantu dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat secara kenyataan, setelah penetapan partai politik itu lolos dalam pemilu karena memenuhi kewajiban administratif 30% caleg perempuan, setelah itu rasa-rasanya perempuan itu dilepas Iya, berjalan sendiri. benar. Jadi tidak lagi melihat bagaimana dia berjuang untuk Mhm. mendapatkan suara dan lain sebagainya, tapi sudah dilepas, yang penting partainya udah lolos. Iya. Harusnya komitmen substantif untuk memastikan adanya kesetaraan gender, memastikan perempuan itu harus duduk di kursi legislatif. Itu harus menjadi kewajiban dari partai politik dan juga kewajiban teman-teman lelaki yang ada di partai Oke, politik. iya. Lalu kemudian yang ketiga bagi saya, hambatan yang juga cukup penting, itu adalah hambatan personal dan juga hambatan ekonomi. Sebagai perempuan, Kak Grace dan Besti semua yang ada di rumah dimanapun berada, kita tahu bahwa kadang-kadang kita terbatas dalam kapasitas dan pendidikan politik kita. Iya. Minimnya pengetahuan kita tentang politik, lalu kemudian juga biasanya partai politik itu hanya memberi pendidikan-pendidikan politik itu menjelang pemilu saja. Iya, benar. Jadi tidak secara intens ada pendidikan Iya. politik yang baik untuk memastikan bahwa, oh ternyata ada kader-kader perempuan yang dia benar-benar mesti paham. Iya. Nah itu yang kurang begitu dan kemudian ini memunculkan motivasi yang rendah untuk memimpin dari seorang perempuan. Karena dia merasa dia sudah Mmm. tidak terlalu punya pengetahuan yang baik, Iya, dia tidak. merasa minder dan kemudian motivasinya menurun untuk mengejar sebuah kepemimpinan di area-area Ada. politik tadi. Dan juga yang terakhir adalah keterbatasan finansial, Kak Grace. Oke. Ya, tidak semua perempuan itu punya akses yang baik, akses yang besar terhadap sumber daya finansial dan juga jejaring. Mmm. Biasanya itu kan dimiliki oleh teman-teman politisi laki-laki. Iya. Nah, ini juga menjadi hambatan tersendiri bagi para perempuan. Karena itu bagi saya sebenarnya semua perempuan tuh mau, Kak Grace, untuk ikut terlibat aktif, berpartisipasi di politik, di momen-momen pemilu. Tetapi tantangan tadi itu seakan membatasi Iya. ruang gerak dari seorang perempuan untuk ya bebas terbang lebih tinggi. Gitu. Iya.
Benar, Bu. Jadi sebenarnya masalahnya tuh bukan perempuan yang tidak mau berpolitik, Iya, tapi ruangannya itu yang belum disiapkan secara ramah ya, Bu, betul, ya. iya. Oke, baik, Bu. Nah, sering juga dikatakan perempuan adalah trendsetter dalam opini rumah tangga. Nah, bagaimana pendapat Ibu nih? Seringkali memang, eee, orang selalu bilang bahwa perempuan itu penentu tren. Ya, Iya, sampai hari ini kita masih pede ya, oke. Kak Grace, sebagai penentu tren ya. Cara berpakaian kita, cara bersikap dan lain sebagainya itu selalu menjadi tren bagi orang lain. Kita berharap bahwa apapun yang kita lakukan, termasuk keterlibatan kita di dunia politik itu menjadi tren bagi banyak orang di luar sana, apalagi bagi besti-besti di rumah ya. Oke. Iya, saya ingin memberi apa ya, sebuah gambaran bahwa perempuan itu selalu jadi orang pertama yang mengetahui, melihat, mengumpulkan informasi termasuk memfilter ataupun menyaring informasi bagi keluarganya. Iya. Kalau kita di rumah kan Kak Grace, itu biasanya ada informasi apapun itu paling paling cepat diketahui sama ibu-ibu ya, Iya. sama mama-mama. Jadi biasanya kalau di kelompok-kelompok atau di komunitas atau di lingkungan sekitar kalau sudah dibilang, "Besti, tahu kan?" Nah, itu. Jadi kalau sudah ras terkuat di bumi Oke. yang bicara tahu kan, nah itu sudah tahu ya gosipnya akan kemana. Mmm. Apalagi kalau gosipnya itu berkaitan dengan, apa namanya, politik ya. Iya. Nah, di area-area yang demikian, biasanya perempuan itu menjadi sumber informasi yang paling valid. Iya. Sumber informasi yang juga akan memfilter informasi-informasi terbaik yang hanya akan bisa dikonsumsi oleh keluarganya. Karena itu, perempuan yang kalau saya bilang, ya semacam apa ya, intelijen terbaik lah kalau perempuan. Iya, Makanya kalau untuk sudah keluarga. perempuan yang ini tuh, wah selesai sudah barang itu, gitu. Nah, perempuan itu apa ya, tadi saya bilang bahwa dia akan membentuk preferensi dan opini politik keluarga. Kalau perempuan biasanya kan sering berdiskusi dengan keluarga di meja makan ataupun di momen-momen santai. Sering di momen itu perempuan akan mencoba menyebarkan Iya, pandangannya dia dan kemudian menggiring, opini anggota opini. keluarga untuk, baiknya memilih yang begini. Oke, betul. Apalagi perempuan ini kan fokus pada area-area kesejahteraan keluarga. Mhm. Jadi biasanya kalau ada calon pemimpin atau calon, legislatif ataupun juga calon-calon, pemimpin daerah di momen-momen pilkada misalnya dan juga partai politik yang kemudian mengangkat tema-tema kesejahteraan, tema-tema "dapur" dalam tanda kutip, itu biasanya perempuan akan sangat tertarik. Dan dia akan mampu menggiring opini keluarga untuk, "Pilih ini deh, biar sejahtera, biar makmur." Oh, iya Biasanya iya. begitu, Kak Grace. Kebanyakannya, Bu. Nah iya, isu-isu dapur tuh selalu jadi isu yang menarik untuk Iya. jadi konsumsi, apa namanya, di dalam keluarga, cerita di dalam keluarga. Karena itu bagi saya bahwa peran perempuan, Kak Grace, itu sebagai penentu tren itu sangat besar. Karena akan membuat seisi keluarga itu bisa satu suara bulat gitu ya. Iya. Jadi jangan pernah anggap remeh suara dari ras terkuat di bumi. Oke, Kak Grace. Oke, jadi, kalau perempuan itu melek politik, berarti kebijakan publik otomatis lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Benar Oke, sekali. nah itu baru demokrasi yang sehat. Lalu Bu, apa yang harus dilakukan agar pemilih perempuan di Kota Kupang semakin cerdas menentukan pilihannya? Iya, ini menarik Kak Grace. Karena kalau kita sudah bicara soal pemilih perempuan di Kota Kupang, wah ini apa namanya, saya yakin di kantor KPU ini juga didominasi oleh Oh perempuan iya, nih, benar iya. sekali Bu. Artinya kan kalau di Kota Kupang saja ini perempuan sudah lebih banyak nih dari laki-laki ya. Ya, saya pikir upaya-upaya kolaboratif itu menjadi upaya yang paling paling ampuh untuk dilakukan oleh, apa namanya, semua pihak ya, termasuk KPU Kota Kupang. Iya, Saya, berpikir bahwa KPU Kota Kupang itu harus memainkan peran yang aktif untuk bagaimana pemilih-pemilih perempuan di Kota Kupang itu bisa lebih melek
informasi, dan Iya. lain sebagainya. Dan akhirnya menjadikan para perempuan pemilih Kota Kupang itu jauh lebih cerdas. Iya. Saya pikir, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh, Bapak Ibu pimpinan KPU Kota Kupang, lebih khusus di bidang, Parmas ya, oleh Ibu Fitri dan juga tim, untuk bagaimana melakukan peningkatan pemahaman ya, atau peningkatan pendidikan pemilih yang masif. Jadi kita tahu ketika seorang perempuan itu punya pemahaman yang baik tentang proses pemilu, tentang siapa kandidatnya, apa isu-isu yang relevan, ini akan membantu seorang perempuan itu punya informasi yang tepat. Nah, karena itu KPU Kota Kupang itu perlu melakukan sosialisasi yang berbasis pada komunitas. Jadi izin Bu Kadif Parmas, Bu Fitri, dan juga semua tim rekan-rekan di KPU Kota Kupang, bagi saya pendidikan ataupun sosialisasi itu yang berbasis komunitas itu Mhm. diarahkan pada kelompok-kelompok PKK, Oh iya. Dharma Wanita, bahkan kelompok-kelompok arisan yang didominasi oleh, Mhm. para perempuan, pemilih perempuan. Nah, itu biasanya itu akan cepat bisa menangkap karena kan kita sudah bahas tadi ya, perempuan ini kan corong informasi terbaik nih. Setelah dia dapat informasi itu, dia akan share ke anggota keluarga dan juga lingkungan sekitar. Jadi pendidikan yang diberikan itu harusnya, berfokus ya pada bagaimana seorang perempuan itu harus bisa melihat rekam jejak daripada Iya, calon legislatif yang legislatif. ada, bagaimana visi misi calonnya. Jadi bukan hanya sekedar kemudian kita melihat dia populer tidak, Mhm, iya benar, atau Bu. sekarang apa namanya, dia konten kreator bukan ya? Sekarang lagi Iya ya, sekarang kan lagi marak ya iya konten lagi kreator gitu atau, kita sering bilang, "Dia selebgram bukan ya?" iya Biasanya begitu. tepat. Jadi bagaimana kita memberi pendidikan yang baik supaya para perempuan itu memilih tidak hanya dari popularitas semata Mhm, atau tidak memilih karena money politik. Hari ini 2 hal itu menjadi tantangan tantangan besar bagi kita, apalagi tantangan bagi teman-teman penyelenggara ya. iya. Nah, eee, teman-teman KPU, rekan-rekan KPU itu juga bisa memainkan peran dengan melatih perempuan misalnya pemilih generasi Z ya, Iya. untuk bagaimana mengenali, mengantisipasi manipulasi informasi dan juga hoaks yang ada di media sosial ya. Karena hari ini Kak Grace, kita Iya. lihat bersama sesuatu yang ditampilkan di dunia maya ya, media sosial, Iya. tanpa di cross check dengan baik kebenarannya, itu akan Iya, mampu benar. menghancurkan seseorang atau Iya, sesuatu. benar Jadi sekali. pengaruhnya tuh sangat besar dan kasihan sekali ya orang yang datang dalam latar belakang dan semangat idealisnya harus dihancurkan dengan berita-berita yang tidak benar melalui dunia maya. Yang kedua, saya pikir perlu ada penguatan peran organisasi perempuan lokal, Kak Grace. Jadi biasanya organisasi perempuan lokal itu paling dekat dengan, komunitas akar rumput, Iya, dengan masyarakat benar. di arah arah apa, aras akar rumput begitu. Jadi, KPU Kota Kupang melalui divisi Parmas, melalui Bu Fitri dan rekan-rekan semua perlu berkolaborasi dengan KPPI, ya, dengan Kaukus Perempuan Politik Mhm, Indonesia, mungkin di wilayah Nusa Tenggara Timur atau wilayah Kota Kupang begitu, oke. untuk melakukan pelatihan-pelatihan kepemimpinan dan advokasi kebijakan yang dia ramah Oke. perempuan. Ya, dan yang ketiga saya pikir, KPU Kota Kupang itu harus memastikan adanya transparansi dan informasi yang mudah bagi Mhm, perempuan. Karena kita tahu ya Kak Grace kalau, sesuatu yang informasi itu kita mau dapat saja sulit, berbelit-belit, iya, pasti wah udah sudah malas mhm, begitu. Nah, bagaimana KPU Kota Kupang itu harus mendesain mmm, sebuah model oke, informasi yang mudah diakses dan juga transparan bagi para iya, perempuan. Dan saya pikir yang terakhir, Kak Grace dan juga Besti semua yang ada di rumah, dibutuhkan partisipasi aktif dari perempuan itu sendiri. Ingat Besti semua, Kak Grace, bahwa kita perempuan itu pengendali utuh terhadap diri kita.
Jadi perempuan selalu ada dalam pilihan sadarnya untuk melakukan sesuatu, untuk mengambil keputusan. Ya, Jadi ketika kita mau berpartisipasi secara aktif, pastikan total. iya, iya. Jadi betul-betul total untuk mengetahui apa rekam jejaknya, apa yang Mhm. harus saya lakukan untuk bisa terlibat dalam momentum politik ataupun momentum pemilu. Dan juga perempuan itu harus secara proaktif mencari informasi. Jadi tidak menunggu begitu, Iya. tapi proaktif ya. Mencari informasi dari sumber-sumber terpercaya, lalu berdiskusi dengan sesama perempuan. Kan kita tahu ya Kak Grace, kalau sesama perempuan tuh kalau sudah saling curhat, Wah, duduk curhat tuh pokoknya ngalor berkelanjutan dan ngidul iya, juga. kemana-mana. Iya ya. Tapi di momen itu akan ada banyak dukungan dan banyak informasi yang baik yang bisa memperkaya seorang perempuan. Dan juga perempuan harus memanfaatkan pendidikan ataupun program-program pendidikan pemilih yang baik supaya dia juga punya informasi yang tepat. Iya. Saya pikir Kak Grace bahwa perempuan hebat, Kak Grace, itu selalu akan menunjukkan kualitas dirinya. Iya. Apalagi untuk yang terbaik bagi anggota keluarganya, perempuan tuh tidak tanggung-tanggung untuk Mhm. memastikan ini yang terbaik. Jadi ketika mau menjatuhkan pilihan politik di dalam sebuah keluarga mau kemana, itu pasti Mhm. perempuan akan jauh lebih mendominasi karena dia Iya. tahu apa yang paling terbaik untuk keluarganya. Keluarganya, iya. Iya. Baik, ini sangat menarik dengan berbagai idenya. Terus jadi clue-nya itu Bu ya, clue-nya itu bukan hanya sekedar ayo pilih, Benar, tetapi ayo paham dulu benar. sebelum memilih. Iya. Oke, jika Bu demokrasi ini, dalam satu kalimat saja apa yang dapat disampaikan untuk arti demokrasi bagi perempuan? Oke, ya. Apa ya? Ya, bagi saya sebenarnya demokrasi bagi perempuan ini harusnya bukan sebuah untayan apa, kata atau Kata definisi yang manis ya, oke. tapi harusnya dia berupa sebuah Mhm. sistem nilai dan juga praktik yang harusnya menjamin kesetaraan substantif bagi perempuan. Harus ada pengakuan terhadap, Oke, martabat martabat, perempuan sebagai seorang warga negara. ya. Bahwa posisi kita perempuan dan laki-laki sama. Karena itu mengakses politik, mengakses informasi, turut terlibat di dalam, apa namanya, momentum pemilu, itu harusnya menjadi ranah perempuan juga. Karena itu sebagai bentuk demokrasi, secara sederhana begitu. Eee Demokrasi bagi seorang perempuan itu ketika kita mampu menunjukkan adanya hak dan kesempatan, partisipasi dan keterwakilan dari kita perempuan itu setara dengan laki-laki. Ya, Dan benar. bagaimana perempuan, Kak Grace, itu kemudian mendapatkan perlindungan dan rasa aman. Jadi bukan rasa yang pernah ada ya Besti, tapi Oh, rasa judul lagi. aman ya. Rasa aman ketika dia mau turut terlibat di dalam momentum-momentum pemilu. Karena apa? Karena ketika kita ada dalam budaya-budaya patriarki yang di Ya, mana laki-laki itu ya apa ya, dia lebih lebih superior, lebih eksklusif, dia menempatkan dirinya paling di atas dan lain sebagainya, ini kan kemudian perempuan ada dalam posisi nomor 2. Nah di momentum itu harusnya ada transformasi budaya yang kita berikan, iya, bahwa perempuan dan laki-laki ini harus setara dalam peran. Gitu. betul. Jadi bagi saya, Kak Grace dan juga Besti semua, perempuan itu ingin untuk tidak hanya dihitung sebagai pemilih, tetapi dia ingin untuk diakui sepenuhnya ya Iya, sebagai pemimpin, sebagai pembuat kebijakan dan juga mitra yang setara di dalam membangun bangsa, terlebih khusus di dalam membangun Kota Kupang ini. iya. Jadi Sobat Besti, hari ini kita belajar bahwa perempuan bukan sekedar pelengkap suara, melainkan perempuan adalah sumber kekuatan politik. Ketika perempuan memilih dengan sadar, demokrasi berubah. Ketika perempuan memahami isu, kebijakan berubah. Dan ketika perempuan bersuara, masa depan ikut bergeser. Nah, Bu Deci yang untuk terakhir nih pertanyaannya, bukan pertanyaan sih, minta berikan pesan kepada para besti di rumah, khususnya kaum perempuan, Bu. Silakan, Bu. Ya, besti terbaik dimanapun berada, eee, kekuatan untuk menentukan masa depan itu ada di tangan Anda, ada di tangan kita sendiri. Iya. Karena ada dalam pilihan sadar kita.
itu pun juga ada di bilik suara. Maka itu pastikan suara kita, suara perempuan itu tidak bisu. Jadi kita itu bisa menentukan pilihan kita secara sendiri dan tidak ditentukan oleh orang lain. Dalam politik kita tahu sering sekali didominasi oleh laki-laki. Tetapi ingat, jumlah kita yang besar itu adalah Oke, kekuatan kekuat. tawar-menawar terbaik yang bisa kita miliki. Jadi Benar. izinkan saya untuk mengutip sebuah quotes Oke. dari Eleanor Roosevelt. Dia seorang perempuan pejuang HAM dari Amerika. Dia istri dari mantan Presiden Roosevelt Oke, yang kemudian menginspirasi saya karena kebetulan kita baru selesai merayakan peringatan Hari Iya, HAM sedunia iya. di 10 Desember kemarin ya. Dia bilang begini, Kak Grace dan semua Besti, dia bilang bahwa seorang wanita itu seperti kantong teh. Kita tidak akan pernah tahu seberapa kuat dirinya Hmm. hingga ia dibenamkan di dalam air panas. Artinya bahwa perempuan itu selalu punya kekuatan tersembunyi yang mampu merubah dunia, yang mampu merubah semua orang di sekitar kita. Mari merubah kondisi demokrasi kita supaya setara dengan perempuan memilih, keluarkan warnamu, Besti, warnai lorong-lorong gelap dunia politik dengan cahaya indahmu. Saya Deci Kori Eleanor Roosevelt Nuban yang kebetulan juga lahir pada Oke. 10 Desember kemarin Oh. mengucapkan terima kasih Besti semua. Salam perempuan hebat dan setara. Oke Bu Deci, tidak terasa waktu jua yang akan memisahkan kita. Terus terang hari ini kami banyak mendapatkan inspirasi dari pesan-pesan yang Ibu sampaikan. Nah untuk itu kami mengucapkan terima kasih Bu. Semoga kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya. Oke, terima kasih juga Kak Grace dan Sama-sama. terima kasih besti-besti semua yang ada di rumah. Hari ini kita sudah berdiskusi di podcast Besti dan pastikan kita sebagai perempuan itu untuk terlibat aktif dalam pemilihan nantinya karena kita perempuan yang juga akan turut merubah demokrasi kita. Sampai jumpa. Tetap ikuti podcast Besti, bawa omong santai tentang pemilu. Karena makin kita tahu, makin kuat demokrasi di Kota Kupang. Jangan lupa ikuti terus informasi terbaru seputar kepemiluan di sosial media resmi KPU Kota Kupang. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, ketong pemilih, ketong memilih.